Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman channel Sam Him. Jadi selain dari coveran lagu, Sam Him menyediakan pelajaran Alkitab. Dan pelajaran Alkitab kali ini diambil melalui pelajaran Sekolah Sabat dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan saya tidak sendirian, saya bersama Peserta Muda Matias Tanii yang akan memaparkan pelajaran kita sepanjang satu pekan ini. Dan saya boleh menyapa Pendeta Muda Matias Tanii. Ini saya panggilnya Kak ya, karena akrabnya dengan kakak gitu ya, karena masih muda gitu. Halo Kak Pendeta Matias. Shalom. Halo, selamat pagi bagi Kak Matias. Apa kabar Kak? Baik. Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik ya. Puji Tuhan, kita boleh diberkati Kak Matias di sini, dan Kak Matias akan memaparkan pelajaran Sekolah Sabat kita. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita diambil melalui buku Sekolah Sabat, dan kita sudah ada di triwulan yang keempat ya, dengan judul besar yaitu pendidikan ya. Pendidikan. Dan bagi teman-teman yang belum mempunyai buku panduan Sekolah Sabat ini, cek di link di deskripsi. Di situ ada PDF secara online yang saudara bisa baca dan saudara bisa download di situ. Oke, sebelum kita memulai pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat kita, saya meminta kesediaan Pendeta Matias untuk membuka dalam doa. Silakan, Pak. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang ada di sorga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami, menuntun kami sehingga apapun yang kami pelajari boleh berasal dari sorga, itu benar, dan Roh Kudus yang sama akan menuntun kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, kiranya Engkau akan memberkati semua yang kami gunakan, baik itu jaringan apapun itu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan. Dan inilah doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, teman-teman semua, tadi saya sudah bilang bahwa pelajaran Sekolah Sabat kita diambil dari buku pelajaran Sekolah Sabat. Triwulan ini judulnya adalah pendidikan. Nah, dan tema sepanjang satu minggu adalah pendidikan dan sains. Nah, jadi apa kaitannya pendidikan dan juga ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini? Nah, kita akan simak pelajarannya oleh Pendeta Matias. Untuk itu, saya memberikan waktu dan kesempatan sepenuhnya Pendeta Matias untuk memaparkan pelajaran kita. Silakan, Kak Pendeta Matias. Oke, baik, terima kasih. Oke, shalom, selamat pagi untuk kita semua, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Pelajaran kita pada satu minggu ini menarik untuk kita bahas, karena dengan temanya adalah pendidikan dan sains. Ya, apa yang kita bisa belajar dari pendidikan dan sains? Maka tetap di channel ini ikuti terus sampai selesai, karena ada pelajaran menarik yang akan kita dapatkan, yang boleh menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya, oke, baik. Pendidikan dan sains ya. Kalau kita baca ayat intinya itu terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi ini menjadi ayat inti kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya. Dan pelajaran kita ini saya akan meringkaskan, dan ini akan sangat singkat,
Tetapi kalau semua yang mendengarkan memfokuskan diri dengan baik, maka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang singkat tetapi jelas ya. Jadi mari ikuti dengan baik ya. Jangan sampai tidak fokus. Oke, baik. Untuk sahabat petang ya. Pelajaran dari sahabat petang dari ayat inti yang tadi kita dapatkan di dalam Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan. Nah, yang kita dapati di sahabat petang ini, yang menjadi pusat dasar dan prinsip pendidikan Kristen itu ada 4 ya, ada 4 poin yang saya mau sampaikan di sahabat petang. Yang pertama adalah pendidikan dan sains harus berdasar dan berpusat kepada Sang Pencipta. Ya, pendidikan dan sains harus berdasar dan berpusat kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, pendidikan Kristen dan pengajarannya adalah membutuhkan ilham firman Tuhan sebagai dasar pengajaran di setiap bidang ilmu. Ya, jadi di setiap bidang ilmu itu harus menjadikan firman Tuhan atau Alkitab sebagai dasar pengajaran di setiap bidang ilmu. Ya. Dan yang ketiga, pendidikan Kristen bukan sekedar memasukkan ayat kitab suci dalam pelajaran sains maupun pelajaran-pelajaran lain. Dan yang keempat, pendidikan Kristen harus menuntun manusia kepada Sang Khalif. Ya. Jadi keempat prinsip ini menjadi dasar. Ya. Kalau saudara dan saya memiliki dasar yang benar, maka tentunya semuanya akan jadi benar. Tapi kalau dasar kita tidak benar, maka semuanya jadi tidak dibenarkan oleh Allah Sang Pencipta. Nah, pendidikan Kristen ini selalu menuntun para siswanya, menuntun orang yang dididik untuk menuju kepada 4 prinsip yang baru saja saya sampaikan ya. Yang pertama ya adalah pendidikan harus berdasar dan berpusat kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya, pendidikan Kristen pengajarannya harus berdasar kepada firman Tuhan atau kitab suci ya. Dan pendidikan Kristen bukan sekedar memasukkan ayat kitab suci dalam pelajaran sains maupun pelajaran-pelajaran lainnya. Ya, jadi kadang orang mengambil satu ayat lalu dia coba samakan dengan pelajaran-pelajaran sains. Padahal sebenarnya kita harus tahu betul dulu ya, apakah ini cocok atau tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kitab suci. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan Kristen harus menuntun manusia kepada Sang Khalif. Ingat, pendidikan sejati yang benar itu adalah mengembalikan manusia itu kepada Sang atau Sang Pencipta. Ya. Baik itu dalam karakter, baik itu dalam apapun itu harus kembali kepada Sang Khalif. Ya. Jikalau demikian, pendidikan Kristen tidak menjadikan 4 prinsip dasar ini sebagai dasar untuk pengajaran, maka pendidikan Kristen akan kehilangan pandangan akan keagungan Tuhan dan kedaulatannya sebagai pencipta dan pemelihara di dunia ini. Jadi ini digaris bawahi 4 prinsip ini ya. Kalau ada pendidikan yang tidak sesuai dengan keempat prinsip dasar ini, maka pendidikan itu sesungguhnya bukanlah pendidikan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya akan kehilangan pandangan terhadap Tuhan dan karyanya. Oke. Kita lanjut kepada pelajaran hari Minggu ya. Pelajaran hari Minggu adalah Allah sendiri ya, Allah sendiri. Nah, kalau kita belajar pelajaran hari Minggu ini, maka ada juga poin-poin yang saya sampaikan yang sangat penting bagi kita untuk kita simak dengan baik-baik. Yang pertama adalah bukti-bukti keberadaan Tuhan dan hikmat dan kuasanya di alam tidak dapat disangkal. Karena apa? Tidak ada manusia atau makhluk lain. Bahkan manusia tidak dapat apa? Menciptakan dirinya sendiri. Itu poin yang pertama. Jadi hanya Allah sendiri yang sanggup melakukan ini. Manusia tidak sanggup. Bahkan makhluk apapun yang ada di atas muka bumi ini tidak sanggup melakukan hal ini. Ini hanya Allah sendiri. Poin yang kedua. Namun meskipun kemegahan Tuhan itu tampak pada ciptaannya, Tuhan tidak meminta manusia untuk menyembah apa yang diciptakan. Ya. Poin yang kedua ini sangat penting saya mau tekankan. Kenapa? Karena orang sekarang kadang memilih menyembah ciptaan Tuhan daripada pencipta sendiri. Tetapi ingat poin yang kedua ini penting. Bahwa Tuhan di dalam kemegahannya dia menciptakan ciptaannya indah. Tetapi Tuhan tidak meminta manusia untuk menyembah kepada apa yang diciptakan. Ya. Dia meminta untuk kita menyembah kepada
Dia yang adalah sumber pencipta. Lalu poin yang berikut, pendidikan duniawi justru membawa asumsi bahwa Tuhan tidak ada dan ini berujung kepada kesesatan. Ya, inilah yang saya tekankan juga. Kalau pendidikan dunia ini tidak seperti 4 prinsip yang tadi sebelumnya saya katakan, maka akan berujung kepada kesesatan. Ya, karena pendidikan duniawi membawa asumsi bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, jadi lucu ya, mereka katakan Tuhan tidak ada. Nah, dan ini akan menuntun kepada kesesatan. Lalu yang berikut, pendidikan Kristen tidak boleh jatuh kepada model pengajaran yang sama seperti pendidikan duniawi, apalagi dengan diam-diam berasumsi bahwa Tuhan tidak ada. Jadi ini bahaya ya. Ketika pendidikan Kristen menjalankan satu pendidikan sama seperti pendidikan duniawi yang berasumsi bahwa Tuhan itu tidak ada, maka ini adalah apa? Model pengajaran yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi hati-hati kita di dalam apa? Memilih prinsip atau dasar menjadi apa? Pengajaran kita di dalam pendidikan. Lalu yang terpenting adalah pendidikan Kristen percaya bahwa Tuhan ada dengan asumsi dasar yang berdasarkan Alkitab. Nah, ini dasar yang paling paten sudah. Ya. Yang terpenting adalah pendidikan Kristen percaya bahwa Tuhan ada dengan asumsi dasar yang berdasarkan Alkitab. Kalau tadi pendidikan duniawi berasumsi dengan apa? Asumsi dasar yang mungkin dia temukan buku ini, referensi ini. Tapi kita punya referensi yang benar dan jelas dan tepat. Bahkan tidak pernah salah adalah Alkitab sendiri. Dengan asumsi-asumsi yang ada di Alkitab, kita percaya imani bahwa Tuhan itu ada. Dan ini harus diingat dengan baik-baik ya. Ini harus diingat dengan baik-baik. Kalau ini sampai dilupakan, maka pendidikan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kita lanjut. Pelajaran hari yang ke-9 ya. Keindahan dan kekudusan ya. Keindahan dan kekudusan ya. Keindahan dan kekudusan ini juga penting di dalam pendidikan dan sains. Dikatakan begini, Tuhan menciptakan mata agar manusia dapat melihat keindahan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan mata kita ini untuk dapat melihat keindahan yang Ia telah ciptakan. Ya. Lalu yang berikut, poin yang berikut, ciptaan Tuhan itu indah meskipun sudah dirusak oleh dosa. Ya, jadi yang Tuhan ciptakan ini indah walaupun dosa sudah merusaknya. Ya. Tuhan tidak meminta manusia agar menyembah ciptaan meskipun semuanya indah. Ya, kembali lagi poinnya hampir mirip dengan yang tadi saya katakan. Ya, walaupun ciptaan Tuhan itu indah, tetapi ini harus digarisbawahi dengan baik. Tuhan tidak pernah meminta manusia supaya menyembah kepada ciptaannya yang indah. Tetap Tuhan apa? Menginginkan kita supaya apa? Menyembah hanya kepada Dia yang adalah berkeindahan. Lalu poin yang berikut, Tuhan mencintai keindahan itu. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Tuhan indah dan dinikmati manusia, akan tetapi Tuhan lebih mencintai keindahan tabiat manusia. Nah, ini menarik ya. Ini menarik ya. Jadi indah saja tidak cukup. Ada yang lebih dalam lagi daripada sekedar indah, yaitu keindahan tabiat manusia. Makanya ada orang katakan begini, beauty is not enough. We need inner beauty ya. Jadi memang dua kata berbeda ya. Kalau indah itu tidak cukup, tetapi kita membutuhkan keindahan yang datang dari dalam hati, dan itulah akan tabiat yang indah di dalam manusia. Ya, oke. Poin yang berikut, manusia datang menyembah Tuhan dengan keindahan kekudusan, yaitu keindahan tabiat. Namun perlu diingat bahwa tidak semua indah itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jadi ini juga penting bahwa di dalam keindahan itu, di keindahan kekudusan itu, ada juga yang tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya. Ada banyak contoh ya. Contohnya adalah pada saat buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Hawa melihat pada saat itu indah kelihatan, menawan, memikat hati. Tetapi itu apa? Tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya. Jadi yang kelihatannya indah dan kudus belum tentu apa? Belum tentu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, bidang pendidikan seni dan sains, pendidikan Kristen harus membantu pelajar untuk berhati-hati dalam memahami bahwa tidak semua yang indah selalu baik dan juga suci. Ya, dari keindahan dan kekudusan itu menarik luar biasa karena dari Tuhan. Tetapi harus digarisbawahi bahwa tidak semua yang indah selalu baik dan suci. Kita lanjut pelajaran hari
Rabu, hari Selasa ya, ahli dalam kesalahan ya. Ketika manusia sekalipun berilmu, akan tetapi jika tidak percaya dan mendasarkan ilmunya kepada Allah, maka manusia itu menjadi ahli dalam kesalahan. Ya, ini penting sekali. Ya. Banyak sekali kita melupakan hal ini. Tetapi ingat, ketika seorang manusia sekalipun berilmu, akan tetapi jika tidak percaya dan mendasarkan ilmunya kepada Allah, maka manusia itu menjadi ahli dalam kesalahan. Jadi boleh saja ahli fisika, ahli yang lain-lain. Tetapi ketika itu bertentangan dengan Tuhan, tidak sesuai dengan Tuhan, maka itu dapat berubah menjadi ahli dalam kesalahan. Orang-orang Kristen perlu berhati-hati dalam mempelajari ilmu-ilmu, khususnya para ilmuwan yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mendasarkan ilmunya kepada kitab suci. Jadi tidak salah kita belajar ilmu-ilmu ya, ilmu apapun itu, tetapi ketika itu tidak mendasarkannya kepada kembali, prinsipnya adalah jika itu tidak mendasarkan ilmunya kepada Allah dan kitab sucinya, maka itu akan berubah menjadi ahli di dalam kesalahan. Pada saat sekarang ini banyak ilmu pengetahuan yang salah karena tidak sesuai dengan Alkitab. Dan banyak para ilmuwan yang begitu hebat mengajarkan yang tidak benar dan tidak sesuai Alkitab, maka mereka menjadi ahli dalam kesalahan ya. Jadi gelarnya 5 atau berapa 10 pun itu ya, tetapi ketika ajarannya itu tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan Allah, maka dia menjadi apa? Ahli di dalam kesalahan ya. Kita lanjut pelajaran hari Rabu, kebodohan dan hikmat ya. Dunia kita ini dihadapkan kepada dua hal, kebodohan dan hikmat. Ya, jadi cuma dua hal ini yang akan kita temui dan kita diperhadapkan, kebodohan dan hikmat. Kebodohan adalah ilmu yang tidak berdasarkan kepada Tuhan dan firman. Kembali lagi, pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini selalu saya tekankan prinsipnya, bahwa kebodohan adalah ilmu yang tidak bersandar pada Tuhan dan firman. Jadi segala yang tidak bersandar kepada atau berdasarkan kepada Tuhan dan firman-Nya, itu adalah kebodohan. Ya. Lalu hikmat adalah ilmu yang datang dari Tuhan yang berdasarkan kitab suci. Jadi ini berbeda ya. Kebodohan itu tidak berdasarkan kepada Tuhan dan firman-Nya, sedangkan hikmat adalah ilmu yang datang dari Tuhan yang berdasarkan kitab suci. Ilmu sangat penting, dibutuhkan untuk dipelajari, akan tetapi tanpa pengertian bagaimana membedakan mana yang salah dan mana yang benar, maka tidaklah bermanfaat bagi manusia dan kehidupan kita. Jadi pendidikan apapun yang kita pelajari harus menuntun kita kepada bisa membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar. Karena itu akan berguna untuk kehidupan kekal kita. Tetapi ketika itu tidak mendorong kepada dua hal itu ya, pengajaran kita, pendidikan kita tidak kepada bagaimana mengetahui sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, maka sesungguhnya itu tidak bermanfaat dan tidak penting bagi kita untuk apa? Kita pelajari. Jadi dengan demikian, maka kita diperhadapkan memilih untuk itu tentukan pastikan bahwa pilihan kita benar menurut Tuhan, bukan menurut kita. Ya, kita lanjut pelajaran hari Kamis. Ya, pelajaran hari Kamis adalah Tuhan menjawab Ayub. Kita bisa baca itu atau saudara boleh nanti baca sendiri di rumah di kejadian di Ayub maksud saya, Ayub pasal 8, Ayub pasal 38. Di situ bagaimana apa? Tuhan menjawab Ayub ya. Nah, Tuhan yang mengatur semua yang ada di dalam alam. Inilah jawaban Tuhan kepada Ayub dalam Ayub pasal yang ke-38. Allah yang menciptakan alam dan Allah yang memberikan kekuatan alam, akan tetapi Tuhan tidak terikat kepada alam. Nah, ini garis bawahi bahwa Allah menciptakan alam dan Allah memberikan kekuatan kepada alam, tetapi Tuhan tidak terikat kepada alam. Karena bedanya jauh. Tuhan itu pencipta, alam itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, yang berikut. Pemikiran ateisme meniadakan keberadaan Tuhan dan juga karyanya dengan memberikan pandangan bahwa bumi terbentuk dalam jutaan bahkan miliaran tahun yang seharusnya sesuai dengan Alkitab adalah 6 hari Tuhan menciptakan. Jadi ini dua pandangan yang berbeda. Yang satu itu kebodohan, yang satu itu hikmat. Kenapa saya katakan kebodohan dan hikmat? Karena yang satu menuntun supaya kita tidak apa? Kita tidak melihat bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan atau alam ini diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan yang satu menuntun kita juga memeliharanya. Nah, ini menarik.
Ini luar biasa Allah kita ya. Dan Alkitab itu memberikan kita dasar yang pasti, prinsip yang benar, bahwa Allah bukan hanya sekedar menciptakan kita sebagai ciptaan, tetapi Dia juga memelihara kita. Memelihara. Dengan kata lain, ada juga banyak teori yang dapat diterima dengan baik, selagi tidak bertentangan dengan Allah dan juga kita pun. Ingat, ini prinsip yang selalu saya tekankan dari hari pertama, bahwa ketika ilmu yang kita pelajari, selagi tidak bertentangan dengan Allah dan firman-Nya, lanjutkan. Tetapi ketika itu bertentangan dengan Allah dan firman-Nya, maka itu tidak boleh kita terima atau kita pelajari. Untuk itu marilah dengan tepat kita menilik sesuatu, jika sejalan dengan Allah dan firman-Nya maka lanjutkan. Tetapi jika tidak sejalan maka say no, ya. Katakan tidak kepada sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah dan firman. Oke. Baik, demikianlah itu ringkasan yang boleh saya dapat bagikan dan sampaikan kepada kita. Saya kembalikan kepada Semi. Terima kasih. Kurang lebih itu yang boleh saya sampaikan. Baik, Kak Matias. Ya, pelajaran yang menarik, begitu baik pemaparan yang juga diberikan oleh Kak Pendeta ya. Dan ini ada beberapa pemikiran dan pertanyaan. Tapi sebelumnya bagi tahu nih, Kak Pendeta Matias ini adalah seorang gembala di cabang sekolah sahabat atau persekutuan doa Bukit Sion Getasan, Jawa Tengah. Ini adalah salah satu cabang sekolah sahabat yang digembalai oleh Kak Pendeta Matias. Oke, Kak Pendeta, ini ada beberapa pemikiran dan pertanyaan. Saya mau Kak Pendeta boleh menjawab dengan singkat saja, tapi padat ya. Pertanyaan yang pertama, Kak Pendeta Matias, bahwa banyak keajaiban dan keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan bisakah kita menarik harapan dan penghiburan daripada ciptaan Tuhan itu? Terutama di saat kita lagi ada menderita, ada punya penderitaan pribadi atau pencobaan, bisa nggak kita narik harapan dari ciptaan Tuhan itu? Silahkan, Kak. Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Saya mau berikan gambaran sederhana ya. Kalau kita mau mengambil sesuatu, lebih enak kita ke sumbernya atau lewat pengantar. Ya, saya pikir sudah pasti kita ke sumbernya. Nah, pertanyaan tadi bagus ya. Kalau kita mengalami sesuatu sesuatu masalah, lalu kita bolehkah kita menarik penghiburan dari sesuatu yang indah diciptakan oleh Tuhan? Maka bagi saya solusinya adalah kepada Tuhan, kepada pencipta ya. Tidak bisa kita ke ciptaan ya. Karena ciptaan sama ciptaan apa yang mau dihibur? Tapi ketika kita datang kepada sumber penghiburan itu, maka kita akan dapatkan penghiburan yang tepat ya. Jadi ketika masa kesukaran maka jangan datang kepada ciptaan, datang saja kepada sumber ya, yaitu Tuhan sendiri ya. Karena tadi pemaparan saya jelas ya, bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang indah, tapi Tuhan tidak meminta kita untuk menyembah yang diciptakan. Jadi dengan kata lain harus kepada yang menciptakan atau sumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Matias. Ini ada pertanyaan lagi di pelajaran hari Senin tadi tentang keindahan dan kekudusan. Jadi semua yang diciptakan Allah itu indah ya pada saat penciptaan. Tapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apakah hal-hal yang indah itu dalam tanda kutip itu sudah tentu kudus atau dan kira-kira apa aja sih hal-hal yang kira-kira indah tapi belum tentu kudus atau baik? Dan standar apakah yang bisa kita gunakan dalam perbedaan ini? Silahkan Kak Matias. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau tadi kita ikuti pemaparannya, maka Kejadian 3 ayat 6 itu ada di situ ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu ada sesuatu yang indah ini ditunjukkan kepada manusia ya. Dikatakan buah itu sangat indah kelihatannya, memikat hati, memberi pengertian. Tetapi sesungguhnya itu tidak baik. Jadi segala sesuatu yang indah dan baik belum tentu apa? Belum tentu benar.
Karena ada banyak cara yang sekarang setan juga gunakan seperti itu, kelihatannya indah, menawan, tetapi tidak baik bagi kita. Nah, bagaimana caranya supaya saya tahu itu? Ya kita harus punya hubungan khusus yang baik dengan Tuhan supaya kita tahu ini yang baik dan indah itu seperti apa dan dibenarkan Tuhan itu seperti apa. Ya, jadi itu harus punya kualitas waktu yang berkualitas bersama Tuhan setiap hari. Terima kasih saudara saya. Terima kasih. Di pelajaran hari Selasa, Kak Matias, ada pemikiran dan pertanyaan. Nah, banyak ilmuwan, Kak Matias, yang punya asumsi bahwa kehidupan itu dimulai tahun yang lalu. Nah, terus secara kebetulan tanpa Tuhan dan tanpa tujuan dalam penciptaan itu, terus pada saat yang sama sejumlah besar literatur atau pengajar buku itu punya apa ya istilahnya pengajaran berdasarkan teori itu bahwa ilmuwan mengatakan dunia ini miliaran tahun sampai sekarang. Nah, kira-kira kalau kita lihat itu kan sebenarnya belum tentu benar kan. Jadinya mereka artinya mengadopsi kesalahan itu turun temurun. Nah, artinya di sini ada bisa jadi ahli dalam kesalahan. Nah, bagaimana orang itu bisa menjadi ahli dalam kesalahan, Kak Matias? Dan pelajaran apa yang kita tarik yang berdampak pada pendidikan Kristen? Dan bagaimana kita menanggapi ini? Ketika ada yang buat satu pengajaran terus diadopsi, ternyata itu belum tentu benar. Nah, bagaimana itu, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan sekaligus ya dalam satu pernyataan. Ya. Baik, menarik ini. Dan sebelum saya menjawab ya mungkin tadi juga kita simak ya pemaparan tadi bahwa kenapa seorang bisa dikatakan ahli dalam bersalah? Karena ketika pengakuan itu tidak berdasarkan kepada Allah dan firman-Nya maka itu dikatakan salah dan tidak dibenarkan. Ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya yang kita tarik, yang boleh kita tarik yang membawa dampak bagi pendidikan Kristen ya sangat berdampak. Karena kembali saya tekankan kalau dasarnya sudah salah, pendidik tidak benar juga. Ya, jadi kalau dasarnya sudah salah, maka pendidikan itu menjadi tidak benar juga. Tapi kalau dasarnya sudah benar, fokus utama itu kepada Allah dan firman-Nya, maka pendidikan itu menjadi benar. Ya, menjadi benar di hadapan Allah. Jadi kalau ditanya sangat berefek bagi pendidikan Kristen, sangat dan memang sangat berefek sekali. Karena itu dasar ya. Ingat, prinsip itu tidak berubah. Dasar standar itu bisa berubah, tapi prinsip tidak akan pernah berubah. Dari awal sampai akhir dia tetap sama, A tetap A. Ya. Lalu yang berikut dikatakan bagaimana kita menanggapinya? Ya menanggapinya gampang. Pelajari yang asli supaya kita tahu yang palsu. Karena kalau kita tidak tahu yang asli, maka susah membedakan yang palsu dan yang asli. Tapi kalau kita sudah tahu asli, maka kita pasti dengan mudah membedakan yang palsu dan yang asli. Apa aslinya? Aslinya adalah pendidikan itu harus fokus utamanya kepada Tuhan dan firman. Itu prinsip, itu tidak bisa diganggu, itu dasar. Terima kasih. Baik, Kak Matias. Di hari Rabu ini ada pemikiran dan pertanyaan juga bahwa seorang ateis yang meraih penghargaan Nobel dan dia mempelajari alam semesta dan segenap kekuatan penggeraknya. Terus dia menulis bahwa semakin alam semesta dipahami, alam semesta itu makin tidak berarti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah perkataan dari seorang ateis ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa disertai pengetahuan akan Tuhan bukan hanya tidak berarti, tapi itu membawa kesesatan. Bagaimana itu menanggapinya, Kak? Ya, jadi kembali lagi ya, saya selalu sesuai konteks ya, bahwa di dalam pemaparan saya tadi bahwa ketika manusia berasumsi sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, menurut pemikiran kita sendiri, maka tentu untuk mengerti Allah itu susah. Ya. Makanya kembali lagi saya katakan bahwa untuk datang kepada Allah, memahami Allah, maka kita harus lebih utama pakai iman dan pakai firman supaya kita tahu yang benar. Ya. Karena banyak orang hebat, ahli, tetapi sesungguhnya tidak berdasarkan Allah dan firman. Dan itu tidak dibenarkan oleh Allah. Mungkin kelihatan tenar di atas dunia, tetapi
itu tidak menjadi tolak ukur dia menjadi tenar di hadapan Tuhan atau dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kembali lagi, dasar kita bukan kepada pendapat manusia atau manusia itu sendiri. Dasar kita adalah, kembali lagi saya tekankan, Allah dan firman-Nya. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, ini pertanyaan terakhir Kang Matias. Saya kan itu, ya ini aplikatif sekali ya. Saya kan itu kebetulan, ya bukan kebetulan juga, karena saya menempuh pendidikan di Universitas Non-Advent nih. Nah ini begitu juga remaja-remaja yang lagi menyaksikan channel ini, kebanyakan dari kita juga tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau sekolah non-Advent. Nah itu kira-kira bagaimana Kak Matias? Karena kan kebanyakan pendidikan Advent itu sebenarnya kan tujuan utamanya mengembalikan citra Allah. Nah, terus bagaimana dengan kita yang di luar sekolah non-Advent ini? Bagaimana cara kita supaya mendapatkan pendidikan Kristen itu? Nah, sarananya ya ada banyak sarana, contohnya gereja. Nah, bagaimana juga gereja menjadi sekolah bagi kita? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan praktis ya, karena dari pengalaman saudara Semi sendiri. Tapi saya menanggapi bahwa sebenarnya mau kuliah di luar Advent itu tidak akan mengganggu pendidikan seseorang atau pengetahuan seseorang terhadap Tuhan ya. Karena yang tahu ukuran iman kita hanya Tuhan. Ya. Jadi ketika orang lain memilih tidak berkuliah di lembaga Advent, ya kita juga tidak bisa menghakimi bahwa nanti dia itu akan lari dari Advent atau akan mendapati pengajaran yang tidak benar. Juga. Kenapa saya mau katakan itu? Karena banyak sekarang sebenarnya dibutuhkan adalah orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Apa pelajaran dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka itu adalah orang-orang yang tetap berdiri dengan imannya, walaupun keadaan memaksa mereka untuk menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau tadi saudara Simi tanya dari mana sarananya supaya supaya saya bisa mendapatkan pendidikan Kristen yang benar, sebenarnya gampang menjawab itu. Kenapa? Karena kita masing-masing harus punya waktu berkualitas bersama Tuhan. Dan waktu yang berkualitas bersama Tuhan itu akan menentukan kita dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, keadaan itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana apa sarananya, sarananya banyak. Saya harus punya revival ya, personal revival atau mempunyai kebangunan secara rohani secara pribadi. Sebelum saya ke tempat kuliah yang dimana notabene-nya semua orang yang non Advent tidak mengenal Tuhan. Dan disitulah kita harus menjadi perangsang buat mereka supaya mengenal Tuhan. Ya. Jadi ada plus minusnya orang yang kuliah di lembaga Advent dan tidak di lembaga Advent. Ya, plusnya kalau orang di lembaga Advent semuanya sepertinya berjalan sesuai prosedur. Tapi yang di non Advent tidak menjamin juga bahwa ada plusnya juga, ada nilai positifnya juga. Apa nilai positifnya? Dengan kehidupan pribadinya atau waktu berkualitas bersama Tuhan baik, maka dia boleh jadi menjadi mercusuar atau menjadi contoh yang baik di era atau lingkungan yang dimana notabene-nya non Adventnya lebih. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, menurut pengalaman saudara Semi, saya pikir ketika seseorang memilih untuk tidak berkuliah di Advent, bukan menjadi berarti wah nanti pendidikan ini nggak sesuai dengan pembahasan sekolah salah. Tidak juga ya. Karena pendidikan itu dimulai baik dari dalam rumah, baik di gereja, baik di sekolah. Nah dasar yang paling kuat yang 4 tadi saya sampaikan di awal itu harus ditanamkan itu adalah di dalam rumah ya. Dan kalau di dalam rumah itu empat dasar itu ditekankan, dihidupkan, maka mau di non Advent pun dia akan tetap berdiri sebagai pemuda yang imannya tidak dapat digoyahkan. Terima kasih saudara. Baik, terima kasih pemaparannya, jawabannya Kak Pendeta Matias. Dan yang terakhir, saya meminta Kak Pendeta Matias untuk menyampaikan closing statement yang singkat saja dari pelajaran sekolah sahabat kita. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya.
Closing statement saya singkat saja ini. Closing statementnya adalah jika dasar pengajaran benar, maka akan jadi benar ya. Harus fokus kepada kalimat yang terakhir ini karena ini dasarnya dan ini penting. Jika dasar pengajaran benar, maka akan jadi benar. Karena prinsipnya adalah benar bukan baik. Karena yang baik belum tentu benar. Akan tetapi yang benar sudah pasti yang terbaik. Yaitu pusatnya adalah kembali lagi Allah dan firman-Nya ya. Cuman ini prinsip Allah dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kak Pendeta Matias boleh tutup pelajaran kita dalam doa. Oke. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Oleh karena Engkau telah menuntun kami dari awal kami belajar tentang firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Bantu kami Tuhan agar kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Jika di dalam pemaparan tadi atau kami belajar tadi kurang berkenan kepadamu Tuhan, maka kami memohon biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami masing-masing dan Roh itu akan memberikan kepada kami pemaparan yang lebih sempurna supaya kami dapat menghidupkannya, dan Roh yang sama juga akan menolong kami untuk menghidupkannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah pelajaran sekolah sahabat yang dapat kami berikan. Terima kasih kepada Pendeta Matias yang telah memaparkan pelajaran sekolah sahabat, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Boleh di like, komen, jika ada pertanyaan, dan di subscribe ya, dan serta di share ke sahabat, rekan-rekan, supaya lebih banyak orang dapat mendapat berkat Tuhan melalui pelajaran Alkitab ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan pelajaran sekolah sahabat selanjutnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Kak Pendeta Matias.